Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel ini ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang terbentuknya tata surya dan anggota-anggota daripada tata surya. Sebelum saya mulai videonya, kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kemudian simak video ini mulai dari awal sampai akhir supaya kalian bisa mendapatkan pemahaman yang menyeluruh. Kemudian dengarkan video ini dengan menggunakan headset atau earphone ya, supaya suara saya bisa terdengar lebih jelas gitu ya. Baik, saya akan mulai videonya. Ya, tata surya dan jagat raya. Nah, ini ya. Tata surya pengertiannya ya adalah kumpulan benda-benda angkasa yang terdiri dari matahari ya, matahari atau bintang ya. Kemudian planet, satelit, asteroid, komet dan meteor. Ini adalah benda-benda langit yang ada di tata surya atau solar system ya. Matahari kita merupakan salah satu contoh dari bintang gitu ya. Oke. Berikutnya, benda-benda langit yang terdapat dalam tata surya ini bergerak mengelilingi matahari ya, sehingga matahari merupakan pusatnya ya. Ini eh, kalau dalam teori yang saya sebutkan di video sebelumnya, maka ini merupakan teori apa namanya? Solar apa namanya? Teori heliosentris gitu ya. Heliosentris. Heliosentris. Ini ya. Bahwa matahari sebagai pusatnya gitu ya. Bukan pusat alam semesta ya, tapi pusat tata surya. Nah, kalau heliosentris kemarin mengatakan bahwa matahari itu sebagai pusat alam semesta. Nah, ya, yang benar itu pusat tata surya atau solar system gitu ya. Oke, sekarang kita bahas teori terjadinya tata surya. Nah, ada beberapa teori ya yang disampaikan ya. Yang pertama ya, teori yang dikemukakan oleh Immanuel Kant yang berkebangsaan Jerman ya. Menurut Immanuel Kant ya, ini bahwa tata surya berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar lambat. Perputaran yang lambat menyebabkan terbentuknya konsentrasi zat yang memiliki berat jenis tinggi ya. Konsentrasi tersebut disebut inti. Yang besar terdapat di tengah, sedangkan yang ukurannya kecil terdapat di sekitar inti bumi. Bukan inti bumi ini ya. Ini inti tata surya ya. Maaf, bukan inti bumi, tapi inti tata surya. Karena proses pendinginan, inti yang volumenya kecil menjadi planet, sedangkan inti yang volumenya besar menjadi matahari. Nah, ya. Ini pendapat dari Immanuel Kant. Jadi Immanuel Kant ini orang Jerman ya, mengatakan bahwa tata surya kita itu berasal dari bola gas yang bersuhu tinggi dan berputar lambat gitu ya. Jadi yang saya kemukakan pada video yang sebelumnya itu kan ada penghuni jagat raya, antara lain yang saya sebutkan adalah nebula kan begitu kan, nebula. Nah, nebula inilah yang menjadi latar belakang atau menjadi asal muasal tata surya kita gitu ya. Seperti yang dikemukakan oleh Immanuel Kant ini. Jadi Immanuel Kant ini berpendapat bahwa nebula inilah yang nantinya berputar lambat ya. Kemudian
gas tersebut, gas nebula ini karena berputar lambat kemudian mempunyai suhu tinggi, kemudian yang tengah-tengah nanti konsentrasi zatnya itu kepadatannya tinggi, berat jenisnya tinggi, kemudian nanti bagian tengahnya ini akan membentuk matahari dan bagian pinggir-pinggirnya nanti akan membentuk planet-planet gitu ya. Ini pendapatnya Immanuel Kant ya. Dan pendapatnya Immanuel Kant ini merupakan pendapat yang paling bisa diterima sampai sekarang gitu ya, daripada teori-teori yang lain. Oke. Ya. Jadi pendapatnya Immanuel Kant ya, kemudian ada pendapat lain yang mirip gitu ya, yaitu pendapatnya Simon Laplace ya, Pierre Simon Laplace, ini dari Prancis ya. Menurut Laplace ya, tata surya kita berasal dari bola gas atau nebula yang bersuhu tinggi dan berputar cepat ya. Karena perputaran cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas. Bagian yang terlepas berputar terus karena pengaruh pendinginan lama-kelamaan berubah menjadi planet. Nah, ya. Ini lebih kepada penyempurnaan ya. Penyempurnaan dari teori Immanuel Kant tadi yang saya jelaskan tadi ya. Bahwasanya kalau yang Immanuel Kant ya, bola gas itu berputar lambat. Nah, ya. Yang ini berputar cepat. Nah, kemudian ya, karena saking cepatnya maka suhunya menjadi tinggi gitu ya. Ini bedanya itu. Kemudian karena perputaran cepat, maka sebagian dari massa kabut tersebut lepas ya, lepas dari pusatnya, kemudian minggir gitu ya, minggir. Nah, tetapi masih dalam pengaruh putaran yang ada di tengah, sehingga material yang lepas dari massa kabut yang berputar tadi itu lama-kelamaan dingin, jadilah planet gitu ya. Sementara yang tengah jadi matahari kita gitu. Ya, ini. Berikutnya yaitu teori planetesimal. Ini dikemukakan oleh Moulton ya, Moulton. Kurang L-nya ini, Moulton ya. Seorang ahli astronomi ini, dan Chamberlain. Moulton dan Chamberlain ya. Oke. Menurut mereka ya, teori planetesimal mengatakan bahwa dalam kabut terdapat material padat. Ini bedanya ya, bedanya ini. Yang berhamburan yang dinamakan planetesimal. Benda padat inilah yang kemudian saling tarik-menarik di antara sesamanya. Karena gaya tarik-menarik masing-masing lama-kelamaan terbentuklah gumpalan yang besar yang dinamakan planet. Ini ya. Nah, bedanya dengan dua teori yang sebelumnya, kalau dua teori yang sebelumnya itu murni gas tanpa adanya benda padat. Nah, di sini dikatakan bahwa dalam gas tersebut ada benda padatnya, gitu ya. Benda padat itu dinamakan planetesimal, gitu ya. Atau istilahnya itu apa ya? Bakal planet istilahnya. Planetesimal itu bongkahan-bongkahan, gitu ya. Bongkahan-bongkahan ini ya punya gaya gravitasi gitu loh, dan saling tarik menarik antar bongkahan-bongkahan sehingga lama-kelamaan ngumpul jadi satu, kemudian jadi besar, jadilah planet yang padat. Tapi nah, teori ini tidak mampu menjelaskan yang planet yang luar seperti Jupiter dan seterusnya itu yang merupakan benda gas. Bagaimana kalau itu? Gitu ya. Ini kelemahannya. Berikutnya ada teori pasang surut.
oleh James and Jeffrey. Nah, ini menurut mereka bahwa pada zaman dahulu dekat dengan matahari ya, lewat sebuah bintang yang besar. Ini sudah lain sudah ya. Sudah lain dengan tiga teori sebelumnya ini. Jadi di sini ada matahari kita, satu matahari kita, kemudian matahari kita ini punya tetangga yang lewat, ya, bintang yang lewat ke matahari kita, ya. Nah, karena daya tarik bintang yang lewat tersebut, ya, sebagian dari massa matahari kita ini membentuk tonjolan ke arah bintang itu, alias tertarik gitu ya, tertarik. Nah, kemudian bersamaan dengan menjauhnya bintang itu, tonjolan massa matahari itu ikut tertarik membentuk cerutu. Kalian tahu cerutu enggak? Cerutu itu rokok dari ini, Kuba. Bentuknya itu cembung di tengah gitu ya. Cembung di tengah. Ujung-ujungnya itu lebih kecil, sementara yang di tengah itu cembung gitu ya. Panjang, cembung di tengah gitu ya. Itu cerutu. Kemudian terlepas dari matahari, ya, massa gas yang terbentuk kemudian terputus-putus membentuk tetesan raksasa dengan ukuran yang berbeda-beda. Tetesan gas tersebut lama-kelamaan membeku, kemudian membentuk sebuah planet, ya. Kalian perhatikan, planet itu mulai dari ujung ke ujung, mulai dari Merkurius sampai paling ujung ya, itu ukurannya itu besar tengah, ya. Yang ujung itu kecil, kecil ya kan, lama kelamaan yang tengah besar, ya. Jadi setelah Merkurius, Venus, Bumi, Mars, lalu Jupiternya besar kan gitu kan, ya. Saturnus besar, Uranus, Neptunus itu lama kelamaan ukurannya mulai berkurang kan begitu kan, berkurang. Jadi itu yang dikatakan James and Jeffrey itu bentuknya seperti cerutu, ya, cerutu, ya. Kemudian cerutu itu terputus-putus, ya. Kemudian material yang terputus-putus tadi masing-masing membentuk planet gitu loh, ya. Nah, ini juga tidak bisa menjelaskan kenapa dari bahan yang sama, ya, dari massa matahari yang sama, tapi kok material yang dibentuk oleh planet itu beda gitu loh. Merkurius, Venus, Bumi, Mars itu padat, sedangkan Jupiter sampai Neptunus itu gas kan begitu. Kenapa kok begitu? Itu tidak ada penjelasan. Oke. Yang kelima, teori protoplanet. Proto itu nenek moyang kali ya, nenek moyang paling tua. Protoplanet dikemukakan oleh Carl von Weizsäcker dan J.P. Kuiper, ya. Ada lagi Subrahmanyan Chandrasekhar. Oh, ini namanya sulit. Menurut teori protoplanet, bahwa di sekitar matahari terdapat kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan dan secara evolusi berangsur-angsur menjadi gumpalan padat. Gumpalan kabut gas tersebut dinamakan protoplanet. Nah, kalau ini beda dengan yang teori nomor 1, 2, dan 3. Ya. Nah, mataharinya dari mana terbentuknya? Kan begitu. Teori ini mengatakan bahwa matahari berarti berbeda dengan planet asal muasalnya. Ya. Karena di sini dikatakan bahwa matahari itu ada duluan gitu loh. Kemudian di sekitar matahari itu, ya,
ada kabut gas yang membentuk gumpalan-gumpalan. Di sini tidak dikatakan berputar, tidak, ya. Gumpalan-gumpalan itu perlahan-lahan menjadi gumpalan padat, dari gas menjadi padat. Nah, ya. Kemudian jadilah planet, protoplanet. Ini, ini mungkin lebih mirip, planetesimal kayaknya, ya. Lebih mirip planetesimal daripada teori yang 1, 2, 3 tadi. Oke, itu adalah teori-teori dari pembentukan tata surya kita atau solar system kita, ya. Berikutnya, gerakan anggota tata surya. Anggota tata surya dalam mengitari matahari mempunyai dua gerakan, ya. Yang pertama adalah rotasi, yang kedua adalah revolusi, ya. Rotasi adalah gerakan benda angkasa dalam mengitari sumbunya atau porosnya, ya, seperti bumi berotasi pada porosnya, ya, berputar, ya. Itu rotasi. Nah, kala rotasi atau waktu rotasi merupakan waktu yang digunakan untuk sekali rotasi. Kalau bumi, waktu rotasinya atau kala rotasinya ya 24 jam, kan begitu. Sedangkan revolusi adalah gerakan benda angkasa dalam mengitari matahari, ya. Kala revolusi atau waktu revolusi itu digunakan untuk sekali putaran, ya. Bumi kita memerlukan waktu 1 tahun, ya, 365 atau 366 mengitari matahari, gitu, ya, sekali putaran. Nah, ini, ya. Di bawah ini akan dibahas beberapa teori tentang gerakan benda angkasa. Ini. Oh, ini sudah ini, ya. Sudah. Ini teori yang kemarin, di video yang kemarin, ya. Ada teori geosentris, ada teori heliosentris, ya. Sudah ini. Kita lewati. Nah, isi teori gravitasi adalah sebagai berikut. Ini teorinya ini, ya, Newton, ya. Setiap benda angkasa di alam raya ini mempunyai gravitasi. Di antara benda yang satu dengan yang lain saling tarik-menarik. Planet-planet beredar mengelilingi matahari dan tidak keluar dari orbitnya karena adanya gravitasi, gitu, ya. Bisa dipahami sampai sini, ya. Jadi ini inti dari teori gravitasi itu ini. Dikatakan bahwa setiap benda angkasa di jagat raya ini mempunyai gravitasi, ya. Di antara benda-benda yang satu dengan yang lain saling tarik-menarik. Oleh sebab itu, maka planet-planet atau benda-benda angkasa itu tidak pernah keluar dari orbitnya karena masing-masing mempertahankan posisinya pada orbitnya, ya. Kalau tidak ada gravitasi, maka suatu benda bisa ditarik oleh benda lain, gitu loh, ya. Itu. Ini. Hukum Kepler 1. Nah, ya. Berbunyi, semua planet beredar mengelilingi matahari dengan lintasan melalui jalan yang berbentuk elips. Jadi orbit benda-benda langit yang ada di tata surya kita itu orbitnya tidak bundar bentuknya, tidak melingkar begini bentuknya, tapi elips, lonjong, gitu, ya. Elips, lonjong ini. Dan
posisi matahari itu tidak ada di tengah, tapi di agak pinggir gitu ya, agak pinggir. Jadi matahari kita itu bukan di tengah-tengah orbit elips itu tadi, bukan, tapi di pinggir ya, di pinggir. Sehingga ada kalanya planet-planet itu bergerak cepat ketika sedang mendekati matahari dan kemudian bergerak lambat ketika menjauhi matahari gitu ya. Itu. Jadi ada titik di mana planet ini bergerak lebih cepat daripada titik yang sebelumnya ketika menjauhi matahari gitu ya. Ini. Nah, ini apa namanya? Keterangan dari eh, hukum Kepler 1 ya. Jadi matahari itu berada di salah satu titik api elips tersebut ya. Jadi bukan di tengah ya. Elips itu lonjong kan. Nah, itu ada dua titik api istilahnya, dua titik api. Dua titik api itu maksudnya titik pusat gitu ya. Nah, bukan di tengah persis tapi ya. Nah, matahari ada di salah satu titik api itu. Jadi di pinggir, bukan di tengah ya. Ini. Oke. Untuk mengetahui suatu tahun Hijriyah masuk ke tahun Kabisat atau tahun biasa dapat dilakukan dengan jalan membagi tahun disebut dibagi bilangan 30 ya. Dan sisanya hasilnya dibagi dan dicocokkan dengan tabel. Oh, ini apa ini? Untuk mengerti tahun Kabisat maksudnya ya. Kalau tahun Kabisat itu kan tahun yang habis dibagi 4 kan. Tahun Komariah lebih pendek 11 hari dari tahun Masehi. Itulah sebabnya hari raya Islam tiap tahunnya tiba 11 hari lebih awal jika dilihat dari kalender Masehi gitu ya. Kalau tahun Hijriyah itu kan melihat pergerakan bulan tuh. Sementara tahun Masehi ini lebih melihat pergerakan mataharinya gitu loh. Jadi perhitungannya itu beda. Makanya tahun Komariah lebih pendek 11 hari gitu. Ini. Oke. Ini ada pengetahuan ya. Oh, kalian sudah tahu kalau ini ya. Bulan-bulan dalam tahun Hijriyah. Oh, ini ada ini. Oke. Oke, ini pengetahuan ya. Mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah ya. Oke. Nah, Jagat Raya sudah kemarin ya. Jagat Raya sudah kita lewati. Oke, ini sudah ya. Sudah. Ya, itu untuk teori pembentukan tata surya ya. Nah, ini sudah ini. Nah, sebentar lagi saya akan membahas lagi eh, mengenai anggotanya ya. Anggota tata surya. Anggota tata surya ya. Bentar ya. Ini sudah. Kita masuk ke anggota tata surya. Oke, ini. Ya, ini gambaran dari tata surya kita seperti ini ya. Oke. Solar system. Ya, ini. Nah, ini kita lewati saja ya.
teori-teori geosentris ke heliosentris sudah. Ini beberapa teori yang saya jelaskan tadi ya. Ada banyak. Nah, ini gambar ya, gambar untuk teori nebula ya, atau teori gas yang dikemukakan tadi oleh Laplace dan Kant ya. Laplace dan Immanuel Kant. Gambarannya seperti ini ya. Jadi sebelum ada tata surya ya, di suatu sudut di jagat raya kita ya, di galaksi Bima Sakti itu ada kabut gas ya yang berputar cepat ya. Kemudian karena putarannya cepat, maka di tengah-tengah ini suhunya tinggi dan ada bagian-bagian yang terlepas dari tengah ya. Nah, kemudian lama-kelamaan gas yang ada di tengah ini berpijar ya kan, berpijar lalu membentuk bola yang panas. Sementara sudah terlihat gas-gas tadi sudah mulai memadat. Jadi yang jauh dari pusat ini gas-gasnya sudah mulai memadat. Nah, ini ya seperti ini. Kemudian jadilah tata surya kita yang seperti ini ya. Nah, dikatakan bahwa dulunya tata surya kita itu planetnya ada 8 ya, tapi banyak puluhan ya, puluhan planet. Nah, waktu itu seperti itu. Kemudian karena puluhan planet ini terlalu banyak, maka ada sebagian yang saling bertabrakan ya kan. Kemudian dari hasil tabrakan itu ada yang membentuk bulan, ada yang istilahnya satelit ya, satelit alam, ada yang bersatu dengan planet ya kan. Jadi planet satu bergabung dengan planet yang lain akibat tabrakan jadi satu ya. Atau hancur ya, atau hancur. Kalau hancur biasanya menjadi satelit planet yang lebih besar gitu. Biasanya seperti itu ya. Nah, bulan kita atau satelit alam kita di bumi itu konon katanya terjadi karena tabrakan ya. Jadi bulan itu dulunya adalah planet gitu. Kemudian karena tidak mampu mempertahankan gravitasinya, maka tertarik oleh gravitasi bumi ya, sehingga bertabrakan dan sebagian material setengahnya dari planet itu hilang ya. Jadilah menjadi ukuran bulan yang sekarang ya. Ukurannya jauh lebih kecil dan bulan itu mengitari bumi gitu ya. Itu asal muasalnya seperti itu. Nah, ini posisi kita seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, bahwa tata surya kita itu terletak di pinggir ya, di pinggir, tidak di tengah-tengah, di pinggir ya. Menempati sebuah tempat di luar angkasa dengan luas kira-kira, wah tuh angkanya terlalu banyak ya. Berapa itu luasnya itu? Ya pokoknya begitulah ya. Saya nyebutnya juga bingung itu. 109 apa itu? Ya, triliun gitu ya kira-kira. Nolnya 6 itu kan 1 miliar aja. Kalau nolnya 12 berarti triliun gitu ya. 109 triliun kilometer. Nah, itu ya. Persegi. Oke, ini data yang didapat dari perjalanan satelit buatan, yaitu Voyager 1 dan Voyager 2. Nah, ya. Di tata surya kita ya, itu ada gelombang-gelombang seperti ini ya. Ada termination shock. Nah, itu ya. Gelombang yang mengitari tata surya. Kemudian ada gelombang yang bentuknya lebih elips ya. Itu di luar ya. Ini namanya heliopause. Ini.
Kemudian di sini ada bosok, seperti busur gitu bentuknya, gelombang ya. Nah, ini adalah orbit dari beberapa planet yang ada di tata surya gitu ya. Nah, Pluto ini kita buang sebagai planet ya, nanti ada penjelasannya nanti. Nah, ini orbitnya elips ya, elips. Dalam kondisi real ya, matahari itu bukan ada di tengah seperti ini, bukan ya, tapi di pinggir. Nah, di pinggir, di sini, di salah satu, di sini atau di sini gitu ya, di sini gitu ya, di pinggir, bukan di tengah ya, di pinggir. Jadi ketika planet itu bergerak mendekati matahari, itu gerakannya cepat, seret gitu ya. Ketika menjauhi ini lambat, 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 lambat gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini strukturnya, struktur tata surya kita. Ada inner solar system, ada outer solar system. Jadi planet itu dibagi dua macam ya. Ada planet dalam, ada planet luar. Yang planet dalam itu maksudnya itu di dalam ini ya, di dalam sabuk asteroid ya, di dalam sabuk asteroid. Berarti kalau planet luar itu di luar sabuk asteroid. Sabuk asteroid itu batasnya ada di Merkurius dan Jupiter gitu ya. Jadi planet Merkurius, Venus, Bumi, Mars, oh maaf ya, Mars maksud saya ya, Mars. Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Ini merupakan planet dalam. Ya, antara Mars dan Jupiter itu ada sabuk asteroid. Nah, ya. Berarti yang planet luar adalah Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Itu planet luar ya. Kemudian planet juga bisa dibagi berdasarkan apa namanya? materialnya ya. Ada planet padat atau terestrial istilahnya, planet terestrial ya, atau planet yang mirip bumi gitu ya. Ada lagi planet yang Jovian, planet yang mirip Jupiter. Bahannya beda ini. Kalau planet terestrial itu padat, bentuknya lebih kecil ya. Planet yang Jovian ini terbuat dari gas ya, antara lain Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Maaf ya, Saturnus ya, sampai Uranus, Neptunus ya. Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, 4 ya. Kemudian untuk planet yang terestrial itu Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sama planetnya ya, sama. Kemudian ada lagi berdasarkan ukurannya, yaitu planet superior dan planet inferior gitu ya. Superior itu planetnya besar, inferior kecil. Planetnya sama, planet inferior itu ya Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sementara untuk planet yang superior, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu ya. Jadi ada berapa tadi? Berdasarkan ini apa namanya? Sabuk asteroid ya, berdasarkan ukuran dan berdasarkan materialnya. Ada 3 ya pembagiannya, tolong diingat-ingat. Nah, ini anggotanya. Ada matahari, planet minor sampai meteor ya. Ini. Kalian lihat ukurannya ya, seperti ini gambarnya. Oke. Nah, ini perbandingannya. Perbandingan planet itu seperti ini. Di mana yang kecil ini apa ini? Bulan ini ya. Ya, bulan. Ini Venus ya. Merkurius. Ini Merkurius, ini Mars ini ya. Ini Venus, Bumi, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus ini ya. Seperti ini ya perbandingannya. Nah, ini adalah jarak ya, jarak antar planet kepada matahari. Nah, ini ya. Jarak antar planet kepada matahari. Nah, ini.
Merkurius ke matahari jaraknya sekian, 57,9 juta. Bumi kita itu jaraknya hampir 150 juta kilometer jaraknya. Yang paling jauh ini ya Neptunus, 4.497 juta ya, 4 miliar 4 miliar kilometer, 4 miliar kilometer gitu ya. Jarak setiap planet terhadap matahari seakan-akan hampir berkelipatan. Ini teori Titius Bode. Teori Titius Bode. Tolong dicari itu ya. Teori Titius Bode bahwa jarak planet terhadap matahari ini seakan-akan hampir berkelipatan. Maksudnya begini ya. Jarak matahari ke Merkurius 57,9. Jarak matahari ke Venus ini hampir 2 kali lipatnya Merkurius ke matahari gitu ya. Kemudian jarak matahari ke bumi ya, ini juga hampir 3 kali lipatnya jarak Merkurius ke matahari. Jadi berkelipatan, maksudnya gitu ya. Jarak Mars ke matahari 4 kali lipatnya jarak Merkurius ke matahari, dan seterusnya dan seterusnya. Ini teori Titius Bode gitu ya. Jarak matahari ke bumi kita sebut dengan 1 SA ya. Jadi ada satuannya. Jarak di tata surya atau dalam astronomi umumnya sangat besar jika dinyatakan dalam kilometer atau mil, kakean gitu ya, kebanyakan angkanya. Nah, di tata surya digunakan suatu satuan yang dinamakan satuan astronomi atau SA, yaitu jarak rata-rata antara bumi dan matahari. Berapa jaraknya? Tadi adalah kurang lebih 150 juta kilometer. 150 juta kilometer kurang lebih ya. Nah, itu bisa dijangkau oleh cahaya sekitar 8 menit cahaya gitu ya. 8 menit. Jadi berapa 8 menit cahaya itu? Maka jawabannya adalah 1 SA, yaitu 150 juta kilometer ya. Itu kalau dibulatkan ya. Itu. Jadi cahaya yang memancar dari matahari itu nyampenya ke bumi itu dalam waktu 8 menit gitu ya. Jadi cahaya yang kita terima sekarang itu berasal dari 8 menit yang lalu yang dilepaskan oleh matahari. Nah, itu ya. Ini. Nah, Pluto ya, berjarak lebih dari 5,5 jam cahaya matahari. Bintang terdekat itu jaraknya 4,3 tahun cahaya. 4,3 tahun cahaya. Itu bisa dibilang tetangga kita ya. Tetangga kita itu 4,3 tahun cahaya letaknya. Tata surya yang sama dengan tata surya kita. Gitu. Mungkin juga di sana ada bumi yang sama seperti kita, mungkin. Hanya saja kita tidak tahu, gitu ya. Hanya saja kita tidak tahu, gitu kan. Nah, ada berapa bintang yang ada di jagat raya? Miliaran kan begitu. Seperti di video yang kemarin bahwa di satu galaksi itu jumlahnya banyak sekali bintang. Ya. Nah, tata surya punya satu bintang yaitu matahari. Bagaimana dengan bintang yang lain kan begitu? Apakah ada bumi yang sama seperti kita? Kemudian ada makhluk hidupnya seperti kita? Kita tidak tahu ya. Wallahu alam ya. Oke. Itu. Nah, ini adalah total massa tata surya. Total massa tata surya. Sebagian besar itu massa tata surya itu berasal dari matahari, yaitu 99,8%. Sementara planet Jupiter mengisi massa hanya 0,1% dari total massa tata surya. Semua komet itu 0,05. Semua planet itu 0,04.
kecuali Jupiter ya, selain Jupiter maksudnya. Bulan bulan dan apa itu? Cincin ya, bulan dan cincin yang mengitari Saturnus dan Neptunus, Uranus ya, itu 0,0005 dan seterusnya. Apalagi debu kosmik ya, debu kosmik itu 0,000001. Itu. Asteroid 0,000002 itu persen kan begitu kan. Ini. Sampai sini paham ya? Oke. Kita lanjutkan eh apa namanya? Membahas tentang matahari kita ya, matahari kita. Ini keadaan matahari kita seperti ini ya. Jadi ada beberapa lapisan ya. Mulai dari inti, core, kemudian zona radiasi ya, di sini ada zona konduksi, zona konveksi maaf, zona konveksi ya. Kemudian ada fotosfer di sini. Fotosfer ya. Kemudian di dalam fotosfer itu ada sunspot atau bintik matahari, kemudian ada kromosfer, ada peristiwa flare ya, coronal hole, kemudian ada corona, virus corona kan gitu. Corona itu atmosfer paling luar ya dari matahari. Sementara ini ada prominence peristiwa juga di matahari itu ya, ada. Oke, masanya ini diameter ya, diameter sekian ya, masanya sekian, ini kerapatan sekian dan sebagainya terus ini ya. Rotasi 25 hari, jarak ke bumi 150 juta ya. Oke. Periode rotasinya hanya 25 hari tadi ya. Kemudian di sini ini ada matahari berdasarkan apa namanya? Panjang gelombangnya, dilihat dari panjang gelombang yang berbeda-beda. Jadi matahari itu kalau pakai kamera dengan panjang gelombang tertentu seperti ini ya. Ini ultraviolet seperti ini keadaan mataharinya, fotonya. Ini dengan mata telanjang. Ini dengan cahaya putih. Kemudian dengan sinar apa ini, gamma, sinar X dan gelombang radio. Nah, ini seperti ini ya fotonya. Oke. Nah, ini keadaan matahari kita seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah oke. Di sini ada peristiwa yang namanya sunspot dan flare ya. Kalau gambar di videonya ini berkedip, itu memang berkedip ya. Di laptop saya memang berkedip ini ya. Tapi tidak masalah ya. Sunspot itu seperti ini ya bentuknya. Jadi ada bintik hitam seperti jerawat ini ya, seperti jerawat. Jadi sunspot itu ya daerah yang lebih dingin daripada daerah sekitarnya. Ini lebih dingin sehingga warnanya hitam. Ya, seperti ini. Sementara untuk flare ya, flare itu loncatan energi, loncatan api dari fotosfer ya. Flare seperti ini ya. Loncatan api ya. Jadi matahari itu terbakar kan begitu kan? Terbakar kayak api begitu. Pernah lihat bola api, yaitu namanya flare. Apinya itu namanya flare gitu ya. Paham enggak? Berikutnya. Oke, berikutnya. Berikutnya macet ya. Baik, saya apa namanya? Saya klik saja seperti ini. Nah. Oke. Berikutnya ada filamen dan prominence. Filamen dan prominence. Nah, ya. Ini seperti ini. Ya. Ini filamen ya. Gambarnya seperti ini, ya.
kalau dilihat dari apa namanya foto sinar apa foto sinar ultraviolet seperti ini ya, filamen. Lah kalau prominence itu loncatan energi yang sangat jauh ini, membentuk yang namanya apa ini, eh busur begitu ya, membentuk busur gitu ya. Ini ini loncatan energi yang besar daripada yang tadi. Nah ini ya, ini prominence namanya. Berikutnya ada solar wind atau badai matahari. Ah ya, solar wind. Badai matahari ini loncatan energi yang lebih besar lagi daripada prominence tadi, ya. Jadi loncatan energinya itu sampai mengakibatkan timbulnya sesuatu di kutub-kutub bumi, ya, yaitu terjadinya aurora. Ada aurora borealis, ada aurora australis. Kalau aurora borealis itu di kutub utara, lingkar kutub utara ya. Kalau aurora australis ada di lingkar kutub selatan. Jadi badai matahari itu nanti akan bersentuhan dengan kutub-kutub bumi, ya, kutub magnet bumi, begitu. Sehingga bereaksi kimia dan membentuk cahaya yang seperti ini, ya. Cahaya pada malam hari istilahnya ini. Nah, kalau tidak ada daerah yang bermagnet tinggi seperti kutub utara dan selatan, maka nantinya di bumi kita ini akan terkena dampaknya, ya. Antara lain bisa terjadi lelehnya apa namanya es dan sebagainya, gitu. Berikutnya oke, berikutnya kita bahas planet-planetnya sekarang, ya. Ada 8 planet, ya. Nah, ini pembagian yang tadi ya, yang tadi ada terestrial planet, ada Jovian planet, ya. Ini ukuran kecil, berupa batuan, kerapatan tinggi, atmosfer tipis, kayak oksigen, rotasi lamban dan sebagainya ini. Ini, ini bedanya ya, bedanya ini. Nah, oke, ini ada beberapa kenampakan di permukaan planet, asteroid atau satelit, ya. Ini. Ini contoh ya, ada yang berbentuk apa namanya? Material vulkanik dan sulfur ya, ada. Ada yang isinya itu es, ada daratan es ada. Ada yang atmosfernya tebal seperti apa namanya? Venus ya. Ada yang bentuknya seperti ini, tidak beraturan seperti ini, kayak batu-batu kali begitu. Tapi ukurannya gede-gede ini. Ukurannya diameternya itu kiloan meter ini, ya. Ada yang mati secara geologis, batuan gelap istilahnya, ya. Seperti bulan itu mati secara geologis ya. Mati secara geologis itu bulan. Oke. Pertama, Merkurius. Ini data-data Merkurius seperti ini. Cukup kalian apa namanya? Screenshot saja nanti ya, data ini ya. Merkurius. Kemudian ini data-datanya, rotasinya itu 58 hari, ya, di bumi ya. Revolusinya 88 hari. Nah, ini ya. Masanya 0,06 lebih kecil dari bumi ya. Nah, ini ya, suhu permukaannya ini ya, kalian lihat ini. 430 derajat Celcius ketika siang hari dan minus 180 derajat Celcius ketika malam hari. Jadi perbedaan suhunya antara siang dan malam itu luar biasa ya di Merkurius itu. Sementara gravitasinya kalian lihat,
itu 0,39. 0,39 artinya 100 kilogram di bumi kalau dibawa ke Merkurius jadi 39 gitu ya. Itu berarti gaya gravitasinya lebih kecil gitu ya, lebih kecil. 70% logam dan 30% silikat. Ini material dari Merkurius ya. Kemudian lapisannya sama saja seperti ini, ada crust, ada mantel, ada core ya. Sama kayak bumi sama. Albedo itu tingkat kecerahan ya, albedo tingkat kecerahan. Nah ini untuk Venus, ya Venus ini. Venus itu rotasinya 243 hari, lama sekali ya. Revolusinya 224,7 hari. Nah, ini malah lebih lama rotasinya daripada revolusinya. Ya. Diameter 12.000 kilo, kemudian masanya 0,82, lebih ringan daripada bumi. Suhu permukaan 461 derajat Celcius. Hampir selalu panas. Hampir selalu panas. Karena apa? Atmosfernya tebal. Atmosfernya tebal. Gas rumah kacanya banyak. Banyak kandungan karbon di sana. Banyak kandungan metana dan sebagainya. Yang mampu menyimpan panas matahari lebih lama sampai ke malam hari. Sehingga antara siang dan malam podoai panas gitu ya. Panas. Ini. Gravitasinya 0,91 dibandingkan dengan bumi ya. Albedo 65%. Ini. Oke, lah ini ya. Ini adalah gambaran dari adanya gas rumah kaca di Venus ya. 97% adalah karbon dioksida. Sementara sisanya nitrogen. Nah ini ya. Nah, ini gas rumah kaca ini mampu menyimpan panas lebih lama ya. Dari yang awalnya gelombang pendek, ketika masuk ke awan ini, awan rumah kaca ini, maka dijadikan gelombang panjang. Gelombang panjang itu tidak mampu untuk menembus lagi, sehingga dia balik lagi ke sini, sehingga panas itu akan bertumpuk-tumpuk di sini panasnya, gitu ya, bertumpuk-tumpuk. Jadi ya semakin panas kan begitu, ya. Nah, untungnya di bumi kita itu ada gas rumah kaca, tapi kadarnya biasa. Kadarnya itu hanya untuk mencegah perbedaan suhu antara siang dan malam. Ini ya, fungsinya itu. Jadi kalau siang itu tidak terlalu panas, kalau malam tidak terlalu dingin kayak Merkurius. Ya. Nah, kadar rumah kaca yang semakin bertambah itu nanti akan membuat bumi ini makin panas gitu ya. Tuh, makin panas. Nah, ini bumi ya. Bumi rotasinya 24 jam, revolusinya setahun ya, 365 hari. Kemudian apa namanya? Kecepatan gravitasinya 0,9 gram ya. Kemudian suhu permukaannya itu ada rentangannya ya, rentangan antara minus 89 sampai 57 derajat Celcius, itu paling panas sudah mentok ya. Rata-ratanya 14 derajat, ini 14 derajat rata-rata. Kalau tropis rata-ratanya ya sekitar ya 27 lah, 27 sampai 30 itu sudah panas ya. Itu albedo 36 derajat, 36% ya. Kemiringan bumi 23 derajat. Ini ya. 23,5 seharusnya. Oke, ini nanti akan kita bahas ini ya, bumi lebih jauh di video selanjutnya. Oke. Mars ini ya, Mars itu rotasinya 24,6 jam. Revolusi 686 hari. Nah, ya. Rata-rata suhu itu minus 87 minimal, maksimal minus 5. Jadi sama-sama minus ya. Gravitasinya 0,38
Artinya kalau berat kalian di bumi itu 100 kilo, nanti pergi ke Mars itu jadi 38 gitu ya. Jadi 38, enggak usah diet sudah wis. Jadi langsung langsung ringan langsung ya. Oke, itu. Nah, ini kenampakan permukaan planet Mars ya. 95,72% atmosfer Mars itu adalah karbon dioksida ya. 2,7% itu nitrogen atmosfernya. 1,6% argon, oksigennya hanya 0,2%, sehingga tidak mungkin ada manusia hidup di sana kan begitu. Ini kenampakan dari eksplorasi NASA ya. Ini seperti ini. Dan ini ada kenampakan unik di planet Mars ya, seperti ini ya. Jadi ada wajah manusia di sana, ada lingkaran seperti ini, ada bentuk apa, waru kan gitu kan. Ada apa namanya, bekas ini, bekas apa ini, bekas sungai atau apa itu, bekas gunung juga ada. Ini ya, wajah orang, lintasan es di sini juga ada, seperti ada yang melintas di es itu ada. Nah, seperti ini ya kenampakannya. Ada smiley ya, ini. Ini enggak tahu ini apa asli atau editan, saya juga enggak tahu ini ya. Yang jelas di Mars itu eksplorasinya lebih intens daripada planet yang lain gitu ya. Ini. Ini Jupiter ya, planet yang paling besar ya. Ini eh material Jupiter itu 89,8% itu hidrogen, sementara sisanya adalah helium. Jadi semuanya adalah gas ya. Semuanya adalah gas. Ini gas hidrogen, ini hidrogen cair, kemudian ini hidrogen juga kan begitu. Nah, ini hanya intinya saja ini ya. Hanya intinya saja yang padat. Yang sini gas semuanya ini. Eh Rotasi 9,9 jam, ini cepat sekali ya. Revolusi 11,9 tahun. Ini. Gravitasinya juga ini lebih besar ini ya. Gravitasi 2,5 kali lebih besar daripada bumi. Gitu ya. Masanya 318 kali lebih besar daripada bumi. Suhu permukaannya 120 derajat Kelvin. Minus berapa itu? Minus pokoknya itu ya. Albedo 52% ya, seperti itu. Dan di sini ada banyak sekali satelitnya Jupiter ya. Banyak. Ada puluhan ya, ada puluhan. Dan ini adalah peristiwa yang ada di Jupiter. Nah, ini ya. Ini foto Jupiter ya. Ini adalah mata pusaran angin ya, mata pusaran angin ini. Nah, pusaran angin ini permukaannya seperti luas bumi ya, lebih luas daripada luas bumi ini. Sampai sekarang ada ini putarannya ini ya, terus seperti ini gitu ya, badai Jupiter istilahnya ini ya. Putarannya terus begini, ini lebih luas daripada permukaan bumi ini. Jadi Jupiter itu seperti ini ya. Jadi planet gas. Ya, gas. Nah, ini Saturnus. Ah ya, Saturnus. Saturnus juga hampir sama ya. Jadi banyak satelitnya. Ini banyak satelitnya ini. Mulai dari Calypso, ya kan? Helena, Prometheus, Atlas dan sebagainya ya. Pobe dan sebagainya. Ini Saturnus, ada cincinnya ya. Rotasi 10,2 jam, revolusi 29,5 tahun ya. Massa 95 kali lebih besar daripada bumi,
gravitasi 1,06 kali lebih besar daripada bumi. Ya, albedo 47, suhu permukaan 90 derajat Kelvin. Ya, seperti ini. Nah, ini ada apa namanya? Sistem cincin di Saturnus ya, dengan berbagai macam satelitnya. Nah, ini ya. Ada Thetis, Callisto, Calypso, Dion, Helene, Rhea dan sebagainya ya. Ini ada Titan, Hyperion, Phoebe. Nah, ini. Jadi satelitnya itu ada di apa? Sistem cincinnya ini gitu ya. Saturnus. Nah, ini. Saturnus diketahui memiliki angin yang sangat kencang, kedua setelah Neptunus. Kecepatannya angin hampir sama antara lintang utara dan selatan ya. Ini. Kecepatannya 500 meter per sekon atau 1800 km per jam. Itu angin di Saturnus gitu ya. Perbandingannya seberapa cepat? Nah, ini ya. Pesawat jet itu terbang dengan kecepatan 700 km per jam. Badai siklon paling kuat itu 350 km per jam. Badai tsunami 880 km per jam. Kecepatan suara 1000 km per jam pada ketinggian 10 kilo. Jadi sangat kencang sekali angin di sana itu ya. Nih, Uranus. Nah, ini Uranus ini unik ya, karena kita lihat sumbu rotasinya itu begini. Jadi mutarnya itu dari bawah ke atas gini, mutarnya. Mutarnya begini, kayak roda begitu. Putarannya kayak roda itu kan. Nggak begini, tapi begini gitu ya. Rotasinya 17,2 jam, revolusi 84 tahun ya. Massa 14,6 kali lebih besar daripada bumi. Suhu permukaan 59 derajat Kelvin ya. Gravitasi 100 kilo dibanding dengan 86 kilo di Uranus ya. Lebih kecil berarti. Albedo 51 derajat. Nah, ini ada satelitnya Uranus, ada Operion, Titania, Umbriel, Ariel dan Miranda gitu ya. Juga ada sistem cincinnya di Uranus itu sama kayak Saturnus ya. Ini sistem cincin di Uranus ya. Atmosfernya itu hidrogen, helium dan metana ya. Mantelnya itu berisi air, amonia dan gas metana juga. Hanya intinya saja yang berupa padat, yaitu batu ya, solid rock. Nah, itu ya. Warnanya biru ya, biru. Jadi biru itu karena apa? Karena metana ya. Kemudian di sini ada cincinnya. Cincinnya berupa debu-debu ya, debu-debu, debu kosmik. Nah, ini ya. Terakhir Neptunus. Nah, ini ya. Jaraknya itu 4,5 miliar kilometer paling jauh ya. Komposisi atmosfernya 80% hidrogen, 19% helium, 1% metana ya. Revolusi 164 apa itu? Hari ya. Kemudian tahun itu ya, mungkin tahun ya. Rotasinya 16,1 jam. Revolusinya 164 tahun ya. Kemudian masanya 17,3 kali bumi. Gravitasi ini hampir sama dengan bumi ya. Suhu permukaan 48 derajat Kelvin ini ya. Oke. Kemiringan sudut sumbunya 30 derajat. Ya sudah. Nah, ini perbandingan satelitnya ya. Merkurius itu dan Venus itu tidak punya satelit alam ya. Bumi punya satu, yaitu bulan ya. Mars punya dua, yaitu Phobos dan Deimos ya. Jupiter punya 63. Oh, ini ya. Antara lain Ganymede, Titan, Merkuri, Callisto. Itu ya. Maaf, bukan Merkuri. Merkuri itu Merkurius ya. Ganymede ya. Apa namanya? Europa itu satelitnya Jupiter ya. Saturnus itu ada Titan ya. Ada apa tadi itu? Ya. Ada banyak itu. Ada 60 ya.
Uranus 27, Neptunus 13. Ini ya. Ini perbandingan besarnya ini. Bulan itu ini, bulan. Nah, ya, dibandingkan dengan Ganymede jauh ya. Jauh. Ini planet Merkurius ya. Planetnya kecil ya. Pluto, ini Pluto. Ini perbandingannya ya. Nah, anggota tata surya selanjutnya adalah planet kerdil atau istilahnya itu planet kecil atau dwarf planet. DWARF, dwarf planet. Nah, ya. Ini ada Pluto, Eris dan Ceres ya. Pluto ini sudah dikeluarkan dari sistem tata surya sebagai planet karena syarat menjadi planet itu adalah punya orbit sendiri ya dan mampu mempertahankan posisinya daripada planet yang lain gitu. Karena orbit Pluto itu bertimpangan atau overlay ya, bertumpang susun dengan orbitnya Neptunus, maka tidak dikatakan planet lagi Pluto ini, tapi menjadi planet kerdil atau dwarf planet gitu ya. Termasuk Eris dan Ceres. Ini. Nah, Pluto itu punya satelit juga yang mengelilingi Pluto yaitu Charon gitu ya. Ini. Nah, ini Pluto ya. Pluto jaraknya 5,9 miliar kilometer, rotasinya 6,4 hari, revolusinya 248 tahun ya. Masanya 0,11, lebih kecil daripada bumi. Gravitasinya 100 banding 8. Ini lebih kecil ya, sangat kecil. Suhu permukaan ini 33 Kelvin ya, minimal. Maksimal 55 Kelvin. Itu suhu maksimal ya, minus ya. Albedo 50%. Nah, ini sudut putar Pluto, suhu putarnya itu miring ya, miring. Jadi arah putarnya seperti ini. Ya. Seperti itu Pluto ya. Kemudian Eris, ada lagi Eris ya, seperti ini Eris. Rotasinya tidak diketahui, revolusinya 557 tahun. Nah, ini ya. Gravitasinya 100 banding 9 ya. 100 kilo bumi, 9 kilo di Aries. Ini orbitnya ya. Orbitnya seperti ini. Nah, ini. Jadi elips begitu ya, elips. Oke. Ini Ceres ya. Rotasinya 9,1 jam, revolusinya 4,6 tahun ya. Gravitasinya 100 kilo di bumi dibanding 3 kilo di Ceres gitu. Sangat kecil sekali ya. Albedo 9%. Dengan suhu 167 Kelvin, maksimal 239 Kelvin. Nah, ini ya. Orbitnya Ceres ya. Itu ada di sabuk asteroid. Nah, ini ya. Sabuk asteroid ya. Jadi Ceres itu ada di sabuk asteroid. Jadi Ceres ini merupakan asteroid paling besar. Saking besarnya disebut dengan planet kerdil gitu ya. Jadi mirip-mirip planet. Cuma bukan disebut planet tapi planet kerdil atau dwarf planet gitu ya. Jadi asteroid yang paling besar gitu ya, Ceres. Nah, ini ada objek yang namanya Kuiper Belt Object. Nah, ya. Ini sudah di luar orbit Neptunus ya, di luar orbit planet yang 8 tadi. Di luar itu ada yang namanya orbit Kuiper Belt. Nah, namanya ya. Ada objek yang namanya selain Pluto dan Charon ya, ada Varuna, ada T066, ada EB173, ada SM55, ada Sena, ini ada EL61 dan Sedna, ada Quar dan sebagainya. Ini
Ini objek-objek yang ada di luar 8 planet, ya. Letaknya jauh, ya. Ini. Kemudian benda langit di tata surya berikutnya adalah komet. Nah, ya, komet. Komponennya komet itu seperti ini. Jadi di tengah-tengah ini ada inti, kemudian di pinggirnya itu ada apa namanya? Ada koma gitu ya. Istilahnya koma begitu. Ada ekor ion ya, ekor ion di sini, kemudian ada gas hidrogen dan ada ekor debu di sini. Nah, ya. Jadi ketika ini mengitari matahari, maka ekor ini akan kelihatan panjang ini ya. Ini. Jadi ketika mendekati matahari, maka material komet akan terhembus keluar, terdorong keluar gitu. Karena apa? Karena di sini ada badai matahari yang mendorong material komet ini untuk melebur alias hancur gitu ya. Sehingga hancurnya material komet itu akan membentuk ekor-ekor ini yang panjang ini. Ketika dia lebih dekat dengan matahari, ekornya makin panjang. Kemudian ketika ini menjauhi matahari, maka ekornya lama-kelamaan hilang dan bentuk kometnya menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian makin menjauh, maka komet ini akan membentuk lagi materialnya dan menyerap berbagai komponen yang dia lewati sehingga menjadi lebih besar lagi. Kemudian mendekati matahari lagi, kemudian material terbakar lagi ya kan, menjadi lebih kecil lagi, begitu seterusnya. Nah, lah komet itu ada yang apa namanya, sekali muncul langsung hilang, ada yang berulang-ulang kali datang, ada yang istilahnya itu periodenya periode pendek ada ya. Jadi ada periode pendek, ada periode panjang, ada yang satu kali muncul langsung hilang, mati gitu ya. Mati, ada. Nah, ini ya, ini gambaran komet seperti ini ya. Gambaran kometnya itu seperti ini. Nah, di gambar itu ya, seharusnya ini ekornya itu kalau sudah di sini sudah tidak ada, hilang sudah gitu ya. Karena debu-debunya itu sudah tidak terhembus lagi oleh matahari. Jadi ekor itu muncul ketika mendekati tok, ketika mendekati matahari gitu ya. Ketika dia menjauh dari matahari, maka komet itu akan hilang ekornya gitu loh ya. Nah, ini untuk periode pendek itu muncul kurang dari 200 tahun, seperti tipe Halley, kurang lebih 76 tahun ya, muncul lagi. Jadi setiap 76 tahun sekali muncul gitu ya. Ada lagi komet keluarga Jupiter, ini lebih dari 20 tahun ya. Kurang dari 20 tahun ya, maaf. Periode panjang ini lebih dari 200 tahun munculnya. Ada yang single apparition, sekali muncul langsung hilang gitu ya. Ada. Ini. Nah, ini ya. Ada komet Halley, muncul sekitar 76 tahun sekali. Nah, ya. Ada komet Halley-Bopp, ada komet Ikiyazang, ada komet Hyakutake. Ini contoh-contoh komet ya. Ini komet Halley seperti ini. Ya. Komet Halley-Bopp ini. Berikutnya adalah asteroid. Nah, ini ya. Asteroid letaknya itu antara orbit Jupiter dan orbit Mars. Gitu ya. Asteroid. Nah, ini ya. Apa namanya? Ada beberapa macam grup asteroid. Nah, ya. Ada grup asteroid, ada near earth asteroid, yaitu beredar sekitar 1 AU atau SA dari bumi dan hingga orbit Mars. Kemudian Aten Groups, Apollo Groups ya, itu kalau Aten Groups sering memotong garis orbit bumi, Apollo Groups orbitnya tumpang tindih dengan orbit bumi, Amor Groups acap mendekati bumi dan memotong orbit Mars. Kemudian ada Main Belt asteroid, beredar di antara orbit Mars dan Jupiter ya, pada sabuk asteroid. Kemudian ada Trojan ya, nama virus ini ya, Trojan asteroids ya. Dua grup asteroid yang beredar sepanjang garis orbit Jupiter 60 derajat di depan dan di belakang Jupiter. Ada Centaurus asteroid,
grup asteroid yang beredar antara orbit Jupiter dan orbit Neptunus ya. Ini sudah. Oke, ini komposisi untuk asteroid itu ada yang warnanya gelap, ada yang terang ya, ada yang metalik. Ini ada yang metalik ya. Ini. Kalau yang gelap itu berarti kandungannya adalah karbon. Kalau yang lebih terang lagi itu namanya terbuat dari batu ya kan. Kalau yang dark ini ada yang tipenya itu spektrumnya warna merah ya, ada yang metalik ya, metalik. Berikutnya yaitu meteor. Nah, ini ya. Kalian perlu tahu bedanya antara meteoroid, meteor dan meteorit. Nah, ya. Kalau meteoroid itu belum jatuh, masih di atas ini. Ya. Meteor ini sudah masuk atmosfer. Kalau sudah jatuh namanya meteorit. Kan begitu. Nah, ya. Sebab dia ini apa namanya? Menyala karena bergesekan dengan atmosfer bumi kan begitu. Sekitar di ini mesosfer ini ya. Mesosfer. Ini menyala dia, menyala. Panas ya, panas. Kecepatannya sampai 75 km per detik ya, per detik. Jadi sangat cepat sekali ya. Ini ragam meteorit seperti ini ya. Batu-batunya hampir sama dengan yang ada di bumi. Meteorit, ya, meteorit ya, meteorit. Batu luar angkasa ini ya. Nah, ini hasil tumbukan meteor ya di bumi. Ini di Amerika ini dengan lebar 1,6 km dalam 174 meter ya. Terjadi sekitar 50.000 tahun yang lalu ya. Ini ledakannya sama dengan 150 kali bom atom Hiroshima. Nah, ini ya. Lalu ada lagi di Kanada ini ya. Terjadi sekitar 290 juta tahun yang lalu dengan lebar 32 km ya. Ini sangat lebar sekali ya. Kemudian ada lagi yang ini di semenanjung Yucatan, Meksiko, terjadi sekitar 65 juta tahun yang lalu dengan lebar 180 km, kedalaman 3 km ya. Ukuran meteoritnya kurang lebih 10 km diameternya. Mungkin ini yang menyebabkan dinosaurusnya punah gitu ya. Mungkin ini. Nah, ini ya. Ini perbandingan ledakan dari bom Hiroshima seperti ini. Kekuatannya, TNT-nya ya. Jadi kalau yang tadi ya sekitar ini ya, kerusakan global ya. Jadi karena meteor inilah maka dinosaurusnya punah. Karena apa? Kerusakannya global. Kalau bom Hiroshima ini kerusakannya masih diameternya masih kurang luas lah kerusakannya. Ini kerusakannya global ini mendunia ini. Jadi kemungkinan makhluk hidup waktu itu mati ya karena meteor ini ya. Oke, ini adalah evolusi dari matahari ya. Jadi matahari itu punya umur tersendiri ya. Nah, ini ya, kiamat atau surya. Jadi dari lahirnya matahari, pada awal lahir matahari ya, sampai sekarang matahari kita ini sudah berumur sekitar 4 miliar tahun, 4,5 miliar tahun ya. Nah, nanti matahari kita akan semakin lama semakin besar dan menjadi raksasa merah. Kalau sudah begini ya, maka semua planet akan terserap masuk ke matahari, terserap masuk ya. Artinya planetnya semuanya hilang, tertarik oleh gravitasi matahari, hilang sudah wis. Kiamat ya. Kemudian terjadi ledakan ya, matahari ini. Kemudian lama-lama jadi white dwarf. Ada lagi yang menjadi black hole gitu ya. Ada yang menjadi white dwarf, ada yang menjadi black hole ini ya. Kemudian matahari itu berarti umurnya kurang berapa kan begitu. Masih lama kan begitu kan. Tapi kita tidak pernah tahu kan begitu. Tidak pernah tahu kapan berakhirnya matahari itu tidak pernah tahu gitu. Ini hanya perkiraan manusia ya, perkiraan umur matahari dari manusia dari sejak lahir sampai sekarang ini.
ini sekarang ya. Ini masih kurang berapa miliar tahun ini? Masih kurang 5,5 miliar tahun kan? Masih lama kan berarti kan? Ya. Nah, ini akibat dari ledakan bintang seperti matahari ya. Jadi muncul seperti ini. Pernah ada di video yang sebelumnya, yaitu nebula seperti ini. Jadi bintang yang sudah mati akan menjadi nebula nanti ya. Akan menjadi nebula lagi. Lalu akan terjadi pembentukan bintang dan planet yang baru ya. Dari sini ya. Nah, itu. Atau membentuk yang namanya black hole gitu ya. Bisa jadi nebula, bisa jadi black hole gitu loh. Ini. Nah, ini great impact, ini jarang terjadi ini. Yaitu tabrakan antara dua galaksi. Mungkin saja di sini terjadi banyak sekali pembentukan bintang-bintang dan planet. Dan mungkin saja terjadi kehancuran bintang di sini ya. Nah, seperti ini ya. Oke. Ya. Baik, itu video kali ini ya. Silakan kalian baca-baca lagi buku buku apa namanya, buku pasti kalian atau buku-buku yang lain yang kalian miliki, atau kalian bisa melihat-lihat video yang lain di YouTube ya, mengenai pembentukan tata surya dan lain-lain ya. Mungkin ada yang berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Silakan di explore lebih jauh. Saya hanya bisa menjelaskan sampai sini ya untuk tata surya. Lebih jauh kalian pelajari lagi melalui YouTube atau buku yang kalian miliki ya. Baik, terima kasih. Sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.